Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis ziyadah yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Semoga kita melalui ta'lim adalah kita baca suratul Fatihah, kata khususan untuk para kitab saya Abdurrahman Rajab Al-Hambali. Ya. Wa ila ruhi syekh Haji Makam Sayyidi Muhammad Ali wa ala alihi wa sahbihi usuli wa qulin zawdukum ajmain Allah yaqullahu wa yarhamuhu wa yarjana wa idalim barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam fi dinil dunya wal akhirah. Syirid Fatihah. Hujan di luar itu. Udah segini doang berarti udah. Ya, zaman sekarang kita lanjut lagi pengajian kita masih di dalam hadis yang kedua. Halaman sekarang sampai sama 98 aja. Hah? 98. Ya. Kan kemarin udah disepakati itu. Banyak riwayat-riwayat doang. Langsung kepada inti permasalahan hadisnya aja. Ya, kita lagi ngomongin hadis tentang masalah Islam, iman, ihsan. Ya, itu ada fa'amal Islamu. Ya, adapun Islam di bait keduanya. Nyari data sebelah mana dong? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa ta'ala barakatuh mi fi darana min bisyadri siri amr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ammal islamu, adapun Islam. Nah, ini baru kita membahas definisi-definisi tentang Islam, iman, ihsan. Itulah agama. Pertama Islam. Apa itu Islam? Faqad fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawari zahirati minal qawli wal amali. Ya. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah menafsirkannya, ya, yang dibilang Islam itu adalah melakukan amal-amalan yang zahir, baik perkataan ataupun perbuatan. Itu Islam. Islam adalah kerjaan-kerjaan yang zahir. Fa'awwalul dzalik, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Tuh. Perbuatan secara zahir yaitu perkataan, yaitu syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa wa amal lisan. Nah, ini yang dibilang amalan-amalan jawahir, zahir. Zahirah yang terlihat yaitu amalan lisan. Syahadat itu amalan lisan. Summa iqamus shalah. Kemudian mendirikan salat, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baitil liman istata'ah laisa bila. Ya. Membayang, zakat, puasa, pergi haji, itu adalah amalan-amalan, ya, perbuatan, bukan perkataan. Nah, ini yang dibilang rukun Islam. Ya, definisi awalnya, nanti ada banyak pemahaman. Dikatakan Islam adalah menjalankan agama secara zahir. Gitu. Jadi yang namanya syahadat, orang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia udah Islam. Itu. Ya, masuk dalam orang Islam. Dia puasa, dia sholat, dia haji, dia zakat, orang Islam. Wahiyya munqasimatun ila amali badani. Ya. Ini dibagi menjadi amalan-amalan badan, kasolati wa shaum. Salat dan puasa itu amalan badan. Salat itu gerakan-gerakan, puasa itu gak makan gak minum, itu amalan yang berurusan sama badan manusia. Wala amalil maliyah. Ya, dan juga ada amal-amal harta. Apaan amalan harta? Yaitu wa huwa ita'uz zakah, bayar zakat. Wa ila ma huwa murakabun minhuma. Dan ada juga yang gabungan antara harta dengan badan. Apaan? Al-haju. Ya, haji, akal haji.
kal haji seperti haji bin nisbati ilal ba'idi an Makkah, ya dengan dinisbatkannya karena jauh dari ya kita, yaitu di Mekah. Ya hitungannya dua-duanya tuh duit juga, karena apa? Harus jalan ke Mekah kan berarti pakai duit, ya sama badan juga yang ngerjain hajinya, yaitu amalan haji. Wa fi riwayati Ibni Hibani adafa ila zalikal iktimar, ya ditambahin lagi masuk ke dalam masalah umroh wal ghuslu minal janabah. Ini yang kemarin lagi kayak ditambah-tambahannya nih sebenarnya. Wa itmam wudu, menyempurnakan wudu, mandi janabah, mandi junub, wudu itu dikatakan termasuk rukun Islam, dimakan Islam. Wa fi adza tanbihun ala an jami'al jawajibatil zahirati dakhiratun fi musammal Islam. Dan semua ini wahada ini semua adalah tambahan-tambahan, ya bahwa sesungguhnya semua kewajiban-kewajiban yang zahir, semua kewajiban-kewajiban yang zahir masuknya ke dalam kata Islam. Muslim, orang yang muslim adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang zahir, itu dikatakan muslim, ya. Syahadat, puasa, sholat, haji, itulah muslim, ya. Mukmin, loh, makanya ada dua. Bait selanjutnya tuh wa qauluhu bi ba'di riwayat, ya, bawahnya lewatin satu. Dan perkataannya di sebagian riwayat fa idza fa'altu dzalik fa ana muslimun, ya. Diriwayatkan ada yang mengatakan gini, ya Rasul, seandainya aku sudah melakukan itu semua, dan itu amalan-amalan kewajiban zahir, apakah aku muslim? Gitu. Qala na'am, kata Nabi, ya. Orang yang muslim, ya orang Islam adalah yang mengerjakan kewajiban-kewajiban zahir. Ya dulu ala anna man kammalal ityana bi mubani islamil khams, yaitu ya menunjukkan atau merujuk kepada anna man kamal, sesungguhnya siapa yang menyempurnakan pelaksanaan ityan itu pelaksanaan bi mubani Islam, dengan membangun Islam yang 5 itu, maksudnya rukun Islam. Ini dikatakan orang yang Islam, muslim, yang membangun 5 perkara itu, ya rukun Islam. Seorang musliman haqqan, dikatakan benar dia Islam, benar dia orang muslim, hak, ya, sah gitu. Ma'ana man aqarra bi syahadatain, bersamaan dengan sesungguhnya siapa yang berikrar dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, sara musliman hukman, secara hukum dia muslim walaupun dia gak sembahyang. Tapi kalau orang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, secara hukumnya dia orang Islam, tapi bukan Islam secara hak sebenarnya. Kalau Islam yang hak yang sebenarnya itu yang jalanin kewajiban-kewajiban itu yang zahir, ya, sholat, puasa, haji, zakat, ya, itu kalau yang jalanin 5 hal rukun Islam, dia dikatakan muslim yang hak, muslim yang sah, yang benar. Kalau cuma syahadat doang, dikatakan muslim secara hukum, ya, dihukumi dia udah masuk Islam, gitu. Ya, fa idza dakhala fil islami bidzalik ulzimma bil qiyami baqiyati khisalil Islam. Kalau dia cuma ngucap la ilaha Muhammad Rasulullah, ya, harus dia membangun sisanya daripada perkara-perkara rukun Islam, ya. Maksudnya syahadat dia masuk hukumnya sebagai Islam. Kalau mau beribadah Islam yang secara murni, orang muslim yang hak gitu, dia harus nerusin selanjutnya, itu sholat, puasa, haji, zakat, ya. Jadi hitungannya kalau disimpulkan dari sini, kalau orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, nggak sembahyang, ayo, dalam hukum dia tetap Islam,
Dia bersyahadat. Nanti bukan Islam yang sah, yang benar gitu, yang sebenarnya. Wa fi khurujihi minal Islam bitarki sholati khilafun masyhurun bainal ulama. Ada masalah orang yang misalnya keluar Islam faktor dia nggak sembahyang. Maksudnya kalau nggak sembahyang dikatakan keluar dari Islam, itu perbedaan pendapat ulama yang sungguh masyhur. Ya, banyak perdebatan. Ada yang bilang keluar dari Islam, ada yang bilang enggak. Gitu. Ya. Tapi kalau di sini kan dikatakan tadi syahadat dong, ya hukumnya Islam ya. Tapi ternyata memang banyak perdebatan yang secara masyhur gitu. Sudah terkenal perdebatan itu. Antara yang mengatakan kalau nggak sembahyang keluar dari Islam, ada yang mengatakan enggak. Gitu. Kita bilang apa? Kalau dari hukum tadi sih, secara hukum dia masih Islam soalnya ya. Ya itu, jangan mengkafir-kafirkan terjadinya. Wa kadzalika fi tarki baqiyati mubanil islami al-khamsi. Ya, begitu juga kalau meninggalkan sebagian lagi, sisanya lagi. Sisa daripada bangunan Islam yang 5 rukun Islam. Ya, kama salaskuruhu fi maudhihi insyaallah. Seperti kami akan menceritakan, menyebutnya atau membahasnya di tempat yang lain nanti. Ada hadis itu tentang masalah bunyal Islam ala khamsin, itu terada. Dibangun Islam atau 5 perkara nanti. Makanya kalau dibilang salaskuruhu fi maudhihi, kami akan menyebutkannya, menceritakannya di babnya nanti. Ada gitu. Ya makanya ngaji nggak boleh keputus-putus, bahaya gitu, karena ini sambungan-sambungan pemahaman. Wa mimma yadullu ala anna jami'al a'malil zahirati tadkhulu fi musammal Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang menunjuk atau merujuk kepada sesungguhnya jami'al a'mal zahir, semua amal-amal wajib yang zahir, salat, puasa, haji, zakat, masuk ke dalam orang yang dikatakan muslim, masuk dia sebagai Islam. Rujuknya kemana? Perkataan Nabi sendiri, di mana Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Tuh. Orang muslim adalah orang yang selamat orang muslim dari tangannya dan lidahnya. Paham gak maksudnya? Apa hubungannya? Maksudnya perbuatan baik dari mulut, perbuatan baik dari tangan, ini kan perbuatan zahir semua gitu, perbuatan yang terlihat. Jadi orang yang baik urusan lisannya, baik tangannya gitu, gak nyakitin orang, banyak memberi. Nah ini dikatakan muslim. Jadi amalan-amalan yang zahir. Muslim adalah orang-orang yang secara zahirnya baik gitu ya. Orang-orang Islam adalah orang yang selamat orang-orang daripada lidah dan tangannya. Maksudnya orangnya baik, orangnya secara zahir tingkah lakunya baik, kata-katanya baik. Jadi muslim adalah secara zahir orangnya baik. Itu ya. Jadi itu maksudnya tentang bahwa Islam itu dilihat dari menjalankan yang zahir-zahir. Wa fi sahihain, di dalam 2 sahih Bukhari Muslim maksudnya, an Abdillahi ibni Amr, dari Abdullah bin Amr bin As gitu. Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As anaknya nih. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam yang bagus yang mana? Nah Islam aja ya, yang dibilang orang Islam yang bagus tuh yang kayak gimana? Qala antu imat ta'am tuh. Jadi masalahnya zahir semua ya. Yang dibilang orang Islam tuh adalah kegiatan-kegiatan kebaikan secara zahir. Ya. Makanya Nabi menjelaskan tentang Islam di sini lagi 2 kali tuh. Tadi pertama tentang ngomonginnya tangannya baik, ya nggak nyakitin orang muslim, lidahnya juga. Nah ini perbuatan baik secara zahir. Ya. Lalu ada lagi hadis di tempat lainnya Bukhari Muslim. Orang bertanya, Islam yang baik itu seperti apa? Nah, ini muslim adalah antut imah atau senang ngasih orang makan. Nah, perbuatan zahir lagi, perbuatan baik secara zahir. Wa taqra'us salam, ya.
Dia mengucap salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya, kepada orang yang dikenal ataupun orang yang nggak dikenal, gitu. Yang muslim juga maksudnya, ya. Kalau ketemu orang salam, gitu, baik yang kenal ataupun enggak. Nah, ini semuanya adalah kerjaan zahir. Ya, ini yang diberikan menunjukkan bahwa definisi Rasulullah tentang muslim, orang Islam, adalah perbuatan-perbuatannya baik secara zahir. Itu orangnya baik secara zahir, itu orang muslim, ya. Nah, kalau ada orang non muslim baik, apakah dia muslim? Kelakuan muslim, tapi dia kan gak syahadat, gak meyakini tadi Islam secara hukum tadi, ya kan? Orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia Islam secara hukum, ya. Nah, kalau orang-orang non muslim berbuat baik-baik, orangnya baik, tetapi hukumnya dia belum Islam, karena dia nggak mengakui syahadat, walaupun dia bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang seharusnya itu muslim. Harusnya kan jadi teguran buat orang muslim, ya. Muslim adalah orang-orang yang secara zahir kelakuannya baik, gitu. Ya. Lalu kalau ada orang-orang non muslim kelakuannya sangat baik, siapa yang lebih muslim? Benar begitu jadinya, ntar kami lebih muslim daripada orang muslim, gitu, ntar repot kan. Ini kan yang menyedihkan, ya. Kita mengatakan gitu, bahasanya itu muslim tuh, ya, orang yang penuh dengan keselamatan, pasrah, berserah, penuh kelembutan, begitu, ya. Lalu wa fi sahih Hakim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda lagi, innalil Islam, sesungguhnya bagi Islam itu suan. Suan itu ya diambil dari kata sebenarnya dauan atau cahaya, bercahaya, suatun aslinya, ya, punya cahaya. Wa manaron kamanari tariqi min dzalik, ya, punya menara-menara seperti menara di pinggir-pinggir jalan tuh, ada cahayanya. Dzalik anta budallah wala tusyrika bihi syai'an. Ya, ini ada lagi hadis di mana Nabi menjelaskan sesungguhnya bagi Islam itu adalah punya cahaya yang menara-menaranya seperti di pinggir-pinggir jalan. Jadi Islam itu menunjukkan jalan kebenaran. Itu. Dan anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini udah mulai meluas nih tentang Islamnya, ya, nggak zahir lagi. Wa tuqimas shalah. Tuh. Pertama tetap syahadat sih katanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dimana beribadah tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini termasuk masih definisi Islam muslim. Yang kedua baru masih sama apa yang tadi sebelum-sebelumnya, itu qimas shalah, dia mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakah, dan juga mengerjakan zakat, wa tasuma ramadana, puasa Ramadan, wa amru bil ma'ruf. Itu. Nah, ini masuk lagi kerjaan-kerjaan zahir, dan mengajak atau menyuruh, memerintahkan perbuatan-perbuatan baik, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang enggak benar. Ini kerjaan muslim. Wa taslimuka ala bani adamah, ya, idza laqitahum, dan ucapkan salammu kepada anak Adam jikalau kamu bertemu dengan mereka. Wa taslimuka ala ahli baitik, dan juga salam kepada orang yang di rumah kamu. Idza dakhalta alaihim, jikalau kamu datang atau masuk kepada keluarga kamu. Nah, ini ajaran Islam sebenarnya begitu. Islam itu adalah ibadahnya nggak mensekutukan Allah, itu orang Islam. Dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, dia menganjurkan perbuatan baik, mencegah perbuatan munkar, salam sama orang yang ditemuin. Taslimuka ala bani Adam. Nah, bani Adam nih, ini bukan orang muslim doang, semua anak manusia kita harus taslim. Di sini bukan arti harus ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, bukan begitu maksudnya. Berlaku baik, sopan kepada orang-orang anak Adam, ya.
Bisa juga diartikan assalamualaikum, boleh. Assalam kan mendoakan orang keselamatan, boleh. Ya, bukan orang Islam pun boleh. Assalamualaikum, itu boleh. Salam ada yang mengatakan nggak boleh pakai alif lam sih, gitu. Assalamualaikum. Kalau assalam itu pakai alif itu nama Allah, gitu. Ada yang berbeda pendapat begitu. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah, gitu. Assalamualaikum dulu kepada orang non muslim. Ya, orang non muslimnya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa sih, dia kan asal nyebut aja, gitu. Tapi ini ajaran Islam di mana salam. Sebenarnya semua agama ngajarin salam. Ya, salam ini kan ungkapan kita ingin berhubungan baik kepada orang lain. Ya, toleransi, saling menghormati. Jadi semua agama, Yahudi kayak ya Bani Israel mau Kristiani, semuanya ada kata salam. Salam. Apa agama salam sosialis itu ada ya? Apa sih Hindu ya? Ya gimana salamnya Hindu? Iya, hurufnya S juga kalau kata Quraisy gitu. Semuanya hampir sama, hurufnya dimulai dari S. Assalamualaikum, salam kalau Katolik ya. Salam. Ya sama sebenarnya. Makanya ucapan-ucapan penuh kasih gitu. Islam juga mengajarkan itu karena semua agama mengajarkan kebaikan. Maka disuruh salam, kata Nabi ini Nabi yang ngomong kan. Salam kepada semua anak Adam kalau ketemu. Maksudnya ya tebarkan kebaikan, tebarkan kasih sayang. Gitu. Bukan tebarkan kelora, tebarkan permusuhan, apalagi tebarkan perdebatan gitu. Ini kan muslimnya aja belum masuk nih udah ya. Ini kita belum ngomongin mukmin deh. Muslim aja kayaknya bermasalah nih ya. Ya. Itu tadi orang muslim yang selamat orang-orang lain, orang muslim lainnya dari lidah dan tangannya. Jadi lidahnya nggak pernah nyakitin orang, nggak gibahin orang, nggak nyakitin atau tuh nggak menghina orang, tangannya nggak pernah mukul orang. Itu Islam. Orang muslim kayak gitu harus. Ini ketemu orang Bani Adam, anak Adam. Nabi nggak ngomong orang muslim doang, semua anak Adam. Tebarkan salam. Ya, tebarkan kasih sayang. Wa taslimuka ala ahli baitik, dia juga tebarkan salam juga kepada keluargamu jika kalau ada orang di rumah kamu. Pamanin taqoso bin hunna sayan bahwa sahmun minal Islam tarakahu. Siapa orang yang kurang daripada semua itu tadi itu yang disebutin Nabi, kurang gitu, ada yang nggak dikerjain, bahwa sahmun minal Islam tarakahu, dia satu bagian daripada Islamnya dia tinggalkan. Jadi itu kayak bangunan Islam. Islam tuh begitu. Ada yang dia nggak kerjain berarti ada yang hilang daripada jiwa keislamannya. Wa man yatrukun, siapa yang meninggalin semuanya, faqad nabadzal islama wara'a zahri, sesungguhnya dia telah melempar atau membuang Islam dan ke belakang punggungnya. Begitu. Jadi dia bahasanya tidak Islam ya. Itu harus dipikirin lagi tuh. Ishaknya kayaknya banyak juga nih dilewatin. Pindah satu bait kedua tuh wa qauluhu, di bawahnya lagi wa kadzalika. Ya. Wa kadzalika ada. Wa kadzalika tarkul muharramat. Begitu juga meninggalkan muharramati. Ya, meninggalkan semua yang diharamin dalam agama ini. Dakhilun fi musammal Islam ma'aidon, masuk juga sebagai dinamai Islam. Kamaru ya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kata Nabi orang Islam yang baik
Ya, min husnil Islam, yang bagus Islam ya. Seorang di mana dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat buat hidupnya, tidak melakukan hal yang sia-sia, itu orang Islam. Jadi sebetulnya definisi Islam aja ini udah cakep banget ya. Dan ternyata kalau kita ngaku muslim, anak muslim, saya mikir lagi apa ya? Ininya aja kita belum dapat semua tuh. Muslim itu orang yang lembut, yang penuh kasih, tidak ada kebencian. Ya, sangat secara zahir ya. Secara zahir tuh baik tangannya, baik mulutnya, baik tingkah lakunya, toleransinya tinggi kepada orang lain, siapapun. Itu muslim ya, tidak melakukan kerjaan-kerjaan yang gak manfaat. Wasayati fi maudhi'i insyaallah. Nah, ini masalah hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Ini hadis tentang masalah orang muslim yang baik itu adalah di mana dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat dan gak bagus. Ini nanti ada hadis khusus tentang ini. Jadi makanya dibilang sayati bimaudi, akan datang nanti di tempatnya. Ya, ini salah satu hadis yang 50. Gitu. Jadi ada hal yang mau didalemin tentang hadis ini. Wa yadullu ala dzalika aidan ma kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i min hadis ini banyak sini. Ala sawa aja sih. Ya udah langsung ke halaman 172. Ya, setelah ayat Quran tuh fa fi hadzal misali lazi darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada. Ya. Dan di dalam permisalan di mana Nabi kita mencontohkan anal Islam huwa siratal mustaqim, tuh hadis di atas tadi, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah jalan yang lurus. Allazi amarallahu ta'ala bil istiqomati alaih, yang mana Allah memerintahkan kita ini semua untuk istiqomah, konsisten di dalam jalan yang lurus itu. Ya, tadi kan udah dikasih tahu tuh yang amalan-amalan zahir semua. Kita disuruh menjalankan amalan-amalan zahir tadi itu, kewajiban-kewajiban zahir, jalanin secara konsisten karena kita udah masuk dalam Islam. Jalanin. Jangan sampai nggak jalanin, berarti kita udah mulai belok jalan Islam kita. Itu. Wa naha an tujawuzi hududi, dan juga menahan diri, mencegah untuk tidak melewati batas daripada ajaran-ajaran agamanya. Tadi yang namanya kewajiban-kewajiban yang harus dijalanin secara zahir, larangan-larangan yang sudah dianjurkan untuk ditinggalin, jangan sampai dilewatin batasnya. Karena ini kayak jalan tol, udah jangan sampai belok, ya sampai kebablasan kelewatan ntar gitu ke dirinya. Ya. Jadi ada lampu-lampu di menara pinggir-pinggir jalannya, terang udah tuh jalanan, udah ikutin aja, istiqomah di jalan muslim itu, jalan Islam, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangannya. Wa anna man irtakaba syai'an minal muharramati faqad ta'adda hududah. Siapa orang yang, dan sesungguhnya siapa yang menjalankan sesuatu yang diharamkan, ya maka dia sebenarnya sudah kelewat batas. Karena Islam itu ada batasannya, rukun Islam. Ya, kalau kita nggak sembahyang kan udah kelewat batas tuh. Ya. Begitu. Itu tentang Islam. Ya, jadi intinya apa tuh Islam? Islam adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah yang secara zahir. Ya. Baik perkataan, perbuatan, itu adalah Islam. Ya, menjalankan perintahnya seperti sholat itu zahir, puasa, haji, berkata-kata baik, tidak menyakiti orang lain dengan kata-katanya, tidak menyakiti orang dengan tangannya. Nah, ini yang dibilang muslim, menjalankan perbuatan-perbuatan baik secara zahir, baik perkataan ataupun perbuatan.
Ya kalau orang kata-katanya menyakitkan, tangannya selalu jahat memukul orang, ini muslim bukan? Ya muslim sih, tapi tadi dibilang ada bagian kemuslimannya yang hilang. Bisa jadi ya kalau baiknya sih begitu, tapi tadi kan dikatakan ada perdebatan ulama tentang masalah nggak sembahyang, bisa jadi dikatakan ada yang mengatakan keluar. Ya. Tetapi ya agak ekstrim sih Bang ya. Memang dulu ada ulama yang tidak membolehkan disolati seseorang yang tidak sholat karena dia bukan muslim begitu. Ada dulu fatwa yang sampai kayak gitu. Ya, nggak boleh disolatin kalau nggak sembahyang. Gitu. Karena pendapat yang mengatakan sudah keluar dari Islam kalau nggak menjalankan rukun Islam, sholat, puasa, haji, zakat. Ya, kalau di kitab sebelumnya kita ngaji tasawuf, mulut menyakiti orang, ya, tangan menyakiti orang, kata-katanya menyakiti perasaan orang, hasud, ya, gibah, itu kan juga termasuk. Nah, di sini kan dikatakan gibah, itu kan perkataan mencaci adalah pekerjaan zahir. Masuknya di sini masih Islam, ya. Padahal kalau di kitab sebelumnya kita membicarakan itu udah ngomongin masalah tasawuf ya. Ternyata itu masih ranah kerjaan zahir. Dan di sini dikatakan masuknya masih kategori Islam. Ya. Jadi orang-orang yang berkata-kata baik itu masih masuknya di muslim. Ya. Tetapi nanti ada hubungannya antara muslim dengan mukmin, gitu. Jasanya orang-orang makanya dikatakan orang-orang yang bertasawuf karena kata-katanya terlalu baik, karena ada iman di dalamnya. Nah itu akhirnya antara iman dan Islam nanti bisa dikatakan satu kesatuan. Tapi di sini dilepas dulu nih, karena Nabi ngomongnya tiga, ya. Apa itu Islam? Malaikat nanya tiga, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dibagi tiga. Makanya beliau pun memecah dulu definisi Islam itu apa. Setelah ini tadi sudah selesai. Ini adalah tentang iman. Dan nanti antara apakah iman dan Islam itu satu atau tidak. Nah nanti setelah pembahasan tentang iman. Gitu. Jadi Islam sudah cukup sampai situ. Mudah-mudahan bisa dipahami apa itu Islam. Ya, secara zahir begitu. Nanti mungkin akan lebih pahamnya lagi setelah membahas iman dan apa hubungan iman dengan Islam. Sampai sini aja, insyaallah ada manfaat yang hadir Nabi. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وفقنا إلى رحمنا يا أمر من رحمنا يا أمر من رحمنا اللهم رحمنا رحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين صلى الله محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.